Dianya nak. Hai. Hai, ini kucing. Nih udah bagus nih. Kucing. Ya, oke, all. Hai, apa kabar semuanya? Tepuk tangan dulu dong. Well, kembali aku Tony menemani teman-teman semuanya, dan jangan lupa sebelum kita markicot ke video ya, mari kita check it out ke video teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe di channel aku teman-teman, like dan juga komen ya teman-teman ya. Di komen dong, jangan pelit-pelit, di like dong ya teman-teman ya. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi video terbaru dari aku, Tony, satu minggu bisa upload 2 atau 3 kali ya teman-teman. Teman-teman bisa bunyikan tombol notification-nya ya teman-teman ya. Oke, dan di awal video kalian lihat ya, aku membantu beberapa pembangunan masjid dan juga kucing jalanan ya. Dan ini merupakan amal jariah yang bisa teman-teman dapatkan seumur hidup ketika teman-teman misalnya berada di aku atau siapapun juga ya, bukan aku mendoakan orang-orang ya, berada di alam sana ya. Nah, itu amal pahala tetap berjalan terus ya. Oke, dan aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun ya teman-teman ya. Langsung aja deh ya, untuk para ijo tomat, ikatan jowo-jowo terhormat, kita check it out. Mari kita check it out. Ya teman-teman, ini aku membahas masalah tempe. Aku pernah membahas masalah tempe di video lalu, manfaat tempe dan sejarah tempe yang dimana bisa mengobati mencret ya, dan salah satu obat yang kata aku sih mujarab ya. Cuman aku sampai saat ini karena mempunyai satu produk yang aku percaya, yaitu serum super antivirus, dimana bisa mengobati mencret, mengobati flu kucing yang berkepanjangan, mengobati kaliki, distemper, dan juga penyakit belekan mata atau chlamydiosis, rhino dan juga lain-lainnya. Dan ini bisa membuat lahap makan. Maka aku sudah meninggalkan tempe, tapi aku mengandalkan serum super antivirus ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin ordernya, bisa order di nomor WA di sini. Harganya Rp120.000 ya. Oke, dan untuk tempe ini teman-teman, yang aku informasikan bahwa memang dulu sebelum zamannya aku kayak mempunyai serum ini ya teman-teman ya, masih zamannya duafa ya. Oke ya. Jadi zamannya orang susah gitu ya teman-teman ya. Aku menggunakan tempe. Nah, aku menggunakan tempe ya. Di sini aku dalam menggunakan tempe mengobati kucing, dan itu berhasil ya. Oke. Nah, kenapa aku mengangkat kembali masalah tempe ini ke YouTube aku lagi, ke kanal YouTube aku lagi untuk topik pembahasan terbaru gitu teman-teman ya. Karena ada salah satu YouTuber yang membahas mengenai masalah tempe dan mengatakan bahwa tempe itu memiliki efek samping. Nah, efek samping dari tempe ini dia bilang banyak, yang inilah, yang itulah, bla 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 gitu ya katanya ya. Nah, aku tidak mau menyebutkan namanya ya, nanti biar teman-teman aja deh nilai ya. Dan aku nggak mau nih terjadi baku hantam antara sesama YouTuber ya, nggak baik ya. Oke. Nah, ketika aku nonton video tuh aku shock dong ya, aku shock, kaget gitu ya. Tapi sebenarnya sih ada benernya juga ya, ada benernya juga. Dan kalau itu aku kembalikan lagi kepada teman-teman semua ya, gini ya. Jadi gini loh teman-teman, proses pembentukan tempe atau pembuatan tempe tentu membutuhkan ragi, teman-teman, betul kan? Nah, membutuhkan ragi ini diperlukan untuk supaya tempe itu jadi, ada cendawan dan juga lain-lainnya, dan itu akan membentuk satu kayak enzim atau satu prebiotik lah gitulah, yang baik, bakteri yang baik buat usus si kucing atau ususnya kita gitu ya teman-teman ya. Nah, itu juga dengan tempe juga dibuktikan pada tahun 1940-an, di mana Indonesia pernah mengalami bencana yang, bukan bencana ya, wabah yang besar ya. Kalau sekarang kan corona ya. Dulu tuh kayak diare ya, semacam kayak orang bercek gitu ya, buang-buang tinja gitu ya. Oke. Dan juga tentunya ya itu nggak sehat lah ya. Nah, ketika itu kebanyakan penduduk Indonesia itu lolos dari yang namanya tuh penyakit ini gitu ya, dan sembuh gitu ya, karena memang mereka kan makanan mereka itu adalah tempe gitu ya. Jadi, dan
banyak korbannya adalah para penjajah gitu. Mereka menjadi korban dari kayak virus, kayak bakteri ini gitu ya, yang dimana mereka tuh ya gitulah ya, mencret-mencret dan juga lain-lainnya gitu ya teman-teman ya. Nah itu membuktikan bahwa tempe memang bermanfaat untuk perut gitu ya, untuk prebiotiknya, untuk mengobati yang ada masalah dalam perut. Dan kucing sering mengalami hal itu, terutama transisi makanan yang baru ke yang lama, salah makan dan juga lain-lainnya, tentu membuat dia mengsret. Nah solusinya kalau dulu sih aku pakai tempe ya. Nah teman-teman, di dalam tempe itu ada ragi ya, yang tidak baik buat kucing. Betul sekali, exactly ya, itu bisa membuat kanker dan juga lain-lainnya. Tapi ya kan, tapi teman-teman ya, ini tips aku ya teman-teman ya, untuk mengatasi ragi ini teman-teman ya. Kalau aku pernah bertanya ke dokter nih, dan ini jawaban dari dokter. Ya itu dia jawaban dari dokter ya. Jadi kata dokter sih, sebenarnya sih gimana ya, ada raginya, tapi baiknya tuh dikukus gitu. Baiknya dikukus dulu sebelum diberikan kepada kucing. Tapi dokter juga tidak menyarankan untuk memberikan tempe kepada kucing, karena ada efek sampingnya gitu. Apalagi diberikan dalam jangka waktu yang panjang dan tiap hari, itu berbahaya. Nah, kalau menurut aku, tempe bisa dikasihkan kepada kucing, ya teman-teman, dicampur dengan kuning telur. Apabila dengan catatan tempe sudah direbus atau sudah dikukus, baiknya dikukus ya. Kalau rebus kayaknya agak lebih berkurang lagi nutrisinya. Dikukus dulu, kemudian dihancurkan dan dicampurkan ke makanan si kucing. Itu bagus kalau menurut aku. Untuk mengobati, kayak kalau misalnya teman-teman lagi pusing nih, tidak sembuh-sembuh penyakitnya kan. Nah, teman-teman bisa mengobati pakai tempe. Nah ya, bahaya teman-teman ya. Oke, dan yang kedua teman-teman ya, bahaya tempe untuk kucing teman-teman ya, kalau dikonsumsi secara panjang ya. Jadi kita tahu nih bahwa protein yang didapatkan dari kucing itu kebanyakan adalah protein hewani, dimana mereka adalah pemakan memangsa hewan yang berburu gitu ya, karnivora ya, bukan omnivora atau itu yang lain-lainnya ya gitu ya, atau omnivora ya, pemakan Karena meja, kursi semuanya ya yang berkaki 4. Oke. Jadi kucing adalah pemangsa hewan berkaki 2 ataupun berkaki 4. Dia mangsa ya. Pokoknya berkaki 2, berkaki 4 ya. Bukan meja bangku ya. Oke. Nah, dan tentunya habitat aslinya itu makanannya gitu. Nah, kalau tempe itu adalah protein nabati yang didapatkan dari kacang kedelai gitu. Betul ada proteinnya, betul ada proteinnya. Tapi karena itu bukanlah makanan utama dia, ya teman-teman ya. Berarti ya menurut aku sih itu protein yang tidak terlalu bagus buat untuk ini ya, untuk kucing gitu ya. Nah, untuk itu baiknya sih teman-teman sih menghindari tempe yang dikonsumsi setiap harinya. Tapi teman-teman ya, teman-teman catat nih, ada beberapa makanan kucing juga yang menggunakan biji-bijian. Salah satunya juga ada yang menggunakan biji kayak, ya aku nggak nyebutin biji apa gitu ya. yang jelas gandum termasuk biji-bijian gitu. Jadi campuran dari biji-bijian itu kayak misalnya campuran biji-bijian dari jagung, dari gitu ya. Nah juga lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih, apakah itu aman? Apakah di dalam cat food itu ada biji-bijian dimakan oleh kucing? Apakah itu aman atau tidak gitu ya teman-teman ya? Baik, untuk aman atau tidaknya teman-teman, karena ini biji, kalau misalnya contoh nih dalam makanan kucing ini mengandung biji-bijian seperti kayak mengandung kedelai ya teman-teman. Misalnya nih mengandung kedelai teman-teman ya. Kalau menurut aku sih aman-aman aja. Aman-aman aja dikonsumsi setiap hari oleh si kucing. Kenapa? Karena dia tidak melalui proses peragian, tidak melalui proses menjadi tempe gitu. Nah, menelisik mengenai apakah aman diberikan apabila, kan kucing kan seperti yang tadi Om Tony bilang bahwa kucing itu memakan hewani, bukan memakan nabati gitu ya, memakan kayak biji-bijian gitu ya. Apakah itu aman gitu atau bagaimana ya? Sejauh ini apabila kucing teman-teman tidak mengalami namanya mencret atau alergi terhadap biji-bijian, aman-aman aja, fine aja kok kalau menurut aku gitu teman-teman ya. Jadi apakah ini aman atau tidak tergantung kucing teman-teman gitu. Nah, paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, itu pembahasan mengenai tempe.
untuk mendapatkan protein. Kalau untuk mengharapkan protein yang bagus untuk dari kedelai ini untuk kucing gitu ya teman-teman ya. Kalau menurut aku sih itu gimana ya, protein yang didapatkan itu tidak terlalu banget lah ya. Protein yang paling bagus untuk didapatkan adalah melalui proses, yaitu makanan habitat alami si kucing itu sendiri gitu teman-teman ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ada lagi pertanyaan ya. Ada lagi pertinyi ini. Gitu ya pertanyaannya ya. Om, kan pernah disaranin tuh oleh beberapa cat lover, oleh Om juga nih ya, masuk aku kan gitu. Menyarankan untuk memberikan susu non laktosa. Nah, non laktosa itu terdapat pada susu kucing dan juga lain-lainnya. Tapi ada juga terdapat pada susu soya. Susu yang dibuat dari kacang kedelai gitu. Apakah itu aman? Oke, jawabannya adalah begini teman-teman ya. Menurut aku sih itu aman-aman saja, meskipun itu bukan karena habitat alami dia atau bagaimana. Susu soya atau susu kacang kedelai itu aman buat pencernaan dia kalau tidak alergi, kalau tidak mencret gitu. Tapi kalau mencret atau alergi, sebaiknya diganti dengan susu kucing. Banyak kok susu kucing yang beredar ya, gitu teman-teman. Gitu. Dan apakah manfaat protein yang didapatkan apakah sama persis seperti protein hewani yang didapatkan oleh si kucing? Kalau menurut aku sih sistem pencernaan kucing itu dirancang oleh Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa ya teman-teman ya, untuk makan daging atau susu adalah susu dari si induk si kucing. Tentu sistem pencernaannya itu berbeda. Nah, sistem pencernaan berbeda ini baiknya diberikan susu yang berasal dari hewan, yaitu non laktosa. Yang penting non laktosa teman-teman ya. Nah, itu mungkin akan lebih cocok meskipun tidak 100% tapi lebih cocok lah gitu ya. Tapi alternatif lain, kalau memang sudah susah mendapatkan susu kucing atau susu non laktosa, yang adanya cuma kacang kedelai, ya why not gitu, daripada kucing teman-teman tidak menyusui gitu ya teman-teman ya. Asal untuk kucing yang diberikan susu kedelai itu berusia 2 minggu ke atas, bisa 3 minggu atau 1 bulan gitu. Nah, pada saat pemberian susu kacang kedelai ini, kita bisa melihat dulu apakah pupnya mencret atau tidak, atau bagaimana, lihat reaksinya. Apabila terjadi reaksi efek samping, ya teman-teman baiknya menghentikan produk yang mengandung kedelai ya. Teman-teman udah paham ya teman-teman ya, yang aku edukasi ini teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaannya teman-teman, apakah tempe disarankan buat kucing? Jawaban aku, disarankan apabila teman-teman tidak memiliki budget. Tidak disarankan untuk kucing teman-teman apabila teman-teman memiliki budget untuk membeli obat mencretnya si kucing gitu. Ya, obat mencret kucing kan banyak ya, ada norit ya, dan juga macam-macam. Ada beberapa sih yang aku udah bahas di video-video lalu ya. Tidak mempunyai budget apabila misalnya teman-teman tidak bisa membeli kayak prebiotiknya kucing yang alami atau lain-lainnya, teman-teman bisa memberikan tempe, asal dengan catatan teman-teman ingat, tempe mengandung ragi dan itu perlu dikukus dulu ya teman-teman ya, untuk menghilangkan efek-efek dari ragi itu tersebut ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman, aku ingin menginformasikan ya, ini kan pemberian tempe kan bukan setiap hari, sekali-sekali saja. Kalau menurut aku sih fine-fine aja ya, menurut aku ya, kalau menurut aku ya gitu ya. Kalau salah teman-teman bisa komen ya, komen, dan aku minta maaf kepada para ahli hewan ataupun expert ya, cat expert ataupun juga dokter-dokter ya, kalau misalnya aku mengatakan hal seperti ini kalau aku salah, karena aku memang bukan lulusan dokter hewan atau apapun. Aku berdasarkan beberapa sumber traffic dari kanal-kanal YouTube, dari Google, dan juga dari beberapa yang aku searching ya, kayak misalnya komunitas female daily ya, komunitas kaum perempuan yang membahas ini, ataupun juga komunitas yang aku searching juga di www.gombel bukan itu ya, www.tempe untuk kucing forum. Jadi aku baca tuh forum-forumnya tuh kan, nah gitu, dan berdasarkan beberapa pertanyaan kepada dokter hewan. So, teman-teman bisa simpulkan di video ini ya, gitu teman-teman ya. Aku tidak menyarankan untuk kucing, untuk teman-teman memberikan tempe, tapi dengan catatan ini dan itu apabila teman-teman ingin memberikan tempe untuk kucing. Oke, sekian teman-teman
pembahasan mengenai tempe, efek samping dan juga lain-lainnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel aku dulu, like, komen, dan juga share ya teman-teman ya. Dibunyikan tombol notification-nya teman-teman apabila teman-teman ingin mendapatkan informasi terbaru dari aku tentunya teman-teman ya. Dan bagi kaum Google golongan singa, aku doakan kalian sudah mendapatkan pasangannya ya teman-teman ya. Ingat loh teman-teman, kalau hadiri pesta orang ya, makan daging rendangnya jangan 1 potong, 2 potong, 3 potong ya. Dengan catatan apa? Ayo. Dengan catatan amplopnya diisi ya teman-teman ya. Jangan nggak diisi ya teman-teman ya. Oke, Wakanda, waktunya aku cabut dan dadah. Salam kopi Cyanida, pemuda sudah siap ikan janda by Olda.